Oke bro, ketemu di konten notes kita teman-teman. Kali ini saya akan membahas terkait masalah bacaan apa filosofi yang paling kamu sukai. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke, terima kasih teman-teman sudah di konten saya. Buat kalian yang nggak ngerti, saya akan membacakan sebuah cerita ataupun tulisan apapun ya terkait masalah pekerjaan, karir kalian, pengalaman, terserah. Ketika kalian pengen saya reaction dari tulisan kalian, silakan hubungin saya di deskripsi teman-teman. Kali ini dari Diah Silvi teman-teman. Dia tanya, apa filosofi yang paling kamu sukai? Di sini ada jawaban terkait masalah filosofi buluh ataupun bambu, teman-teman. Mari kita coba renungkan apa sih filosofi bambu ini. Mulai, tahukah kamu bagaimana buluh atau bambu itu tumbuh? Jika kamu menilai pertumbuhan buluh dari 3 tahun pertamanya, kamu akan sangat frustasi dibuatnya karena pertumbuhannya itu sangat lambat. Tidak seperti tumbuhan lainnya. Tapi pada tahun keempat, tahun kelima, dan tahun berikutnya, bambu akan tumbuh lebih cepat dan kamu akan kaget dibuatnya. Karena 3 tahun ia tumbuh sangat lambat, karena ia tengah menguatkan akarnya ke tanah. Ia paham, untuk bisa tumbuh tinggi, itu harus memiliki pondasi yang kuat. Dan ketika dikembalikan kepada orang, kamu pun sama. Jika hari ini kamu merasa pertumbuhanmu itu lambat, ataupun tidak ada melesat-melesatnya, banyak rintangan, ataupun merasa tertinggal, mungkin karena kamu masih menguatkan akar-akarmu, membangun pondasi dalam hidupmu. Dan intinya bersabarlah, sebentar lagi kesempatan menjulang pasti akan datang dan menghampiri. Oke, cukup singkat dan agak sedikit merinding saya teman-teman ya membaca filosofi dari bambu ini. Mungkin yang belum tahu ataupun yang sudah tahu ya oke. Tapi menurut saya ketika dihubungkan dengan kehidupan nyata ya sangat-sangat berguna teman-teman. Buat kalian yang merasa sekarang lagi stuck terhadap sesuatu apapun, kalian itu hanya percaya proses saja teman-teman. Kalian tahu ujungnya itu mau kemana. Intinya di situ. Yang kalian lakukan sekarang itu bukan stuck, tapi ya seperti bambu tadi, bahwa akarnya itu masih merujuk ke atas, bahwa si bambu ini tahu dia bakalan akan tinggi dan menjulang. Dan tumbuhan yang tinggi ketika dikena angin, dia hanya mengandalkan akarnya teman-teman. Ketika akarnya itu nggak kuat, akarnya tidak bisa menopang dari pohon itu, ya sudah, dia akan tumbang setelah dia tinggi teman-teman. Dan itu harapannya tidak terjadi pada kita kan. Ketika kita sudah naik, kita sudah melejit, kita sudah melesat, terbang, ketika ada apapun, badai, kemudian bencana, ataupun iklim yang tidak menentu, kita akan siap menghadapi itu semua teman-teman. Dengan ketidakpastian kita akan siap. Karena apa? Karena persiapan kita sudah matang. Karena persiapan pondasi kita juga sudah benar-benar tertanam teman-teman. Apapun ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin bekerja ataupun berkarir dari bidang apapun ya. Misalkan kalian sebuah seniman ataupun seorang pencipta lagu, mungkin kalian sudah nyiptakan 3 lagu kok nggak meledak ya, 4 lagu nggak meledak ya, terus teman-teman. Pasti suatu saat akan
ketika kalian itu dituntut terbang tinggi, tentunya dengan ada unsur mungkin sedikit hoki dan lain sebagainya, saya nggak ngerti karena selera orang itu beda-beda. Tapi yang jelas ketika kalian langsung tiba-tiba meledak dan dum, akhirnya mau nggak mau kalian nggak mungkin akan hanya satu ledakan dari karya kalian kan, pasti karena kegigihan kalian sebelumnya, proses kalian ketika menciptakan lagu dan lain sebagainya, akhirnya akan mempertahankan itu teman-teman. Kalian akan tetap konsisten di atas ketika kalian sudah terbiasa dengan pola-pola yang bukan ledakan viral teman-teman. Ketika kalian ingin viral ataupun ingin nama kalian terangkat itu gampang. Kalian misalkan di kota kalian ada CFD, udah kalian telanjang aja pasti kalian akan viral teman-teman di mata orang-orang. Tapi tentunya dengan stereotip yang negatif. Tapi kalau kalian pengen viral dengan dampak yang positif kepada orang, itu butuh pemupukan, butuh orang mengetahui kalian, pasti berdarah-darah teman-teman. Gak segampang itu dalam hal apapun ya. Bahkan orang misalkan ketika kalian lihat di sekeliling kalian, apa ya contohnya, misalkan orang dagang soto atau makanan soto ataupun bakso, pasti dia itu merintisnya itu nggak hanya satu minggu 2 minggu langsung ramai teman-teman. Ketika kalian melihat rumah makan, kenapa kok bisa ramai seperti itu? Karena dia sudah punya nama, dia menjaga kualitas makanannya itu sehari-hari teman-teman, dan dia tahu ketika masakannya itu beda, dia akan bertanggung jawab terhadap pelanggannya. Jadi yang dia jaga selama ini yaitu khas dari resepnya dia, yang membedakan dia dari mungkin rumah makan yang lain. Artinya yaitu konsistensi dijalaninya sehari demi hari, akhirnya nyampe 10 tahun dan rumah makan itu besar. Dan itu bukan sebuah hal yang viral dan sebagainya ataupun gorengan, yaitu karena dia menjaga dedikasinya terhadap kualitas yang dia jaga selama 10 tahun tadi. Semua saya rasa ya, nggak ada lah kayak misalkan rumah makan ataupun apapun, bahkan perusahaan yang eksis sampai dengan saat ini pasti mempunyai fondasi yang kuat. Dia pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Misalkan kalau perusahaan ya sudah tersistem dengan baik, dari segala lini SOP-nya jelas dan sebagainya. Nggak mungkin perusahaan baru jadi sebulan langsung melejit dan lain sebagainya. Pasti turunnya juga cepat karena dia nggak siap dengan iklim kita yang sungguh sangat dinamis teman-teman. Itu saja teman-teman, buat kalian yang ngerasa stuck dalam pertumbuhan karir kalian, sebenarnya kalian nggak harus ngerasa seperti itu, karena kalian ketika paham kalian tuh kemana tujuannya, kalian tetap berproses sesuai dengan jalur kalian, saya yakin suatu saat ketika kalian tumbuh dan akar kalian itu sudah siap untuk menopang badai yang akan menahan kalian. Oke, sekian dari saya kali ini tentang kita belajar filosofi bambu yang menurut saya keren teman-teman. Ketemu di konten selanjutnya dan siap.